Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa kembali orang baik. Selamat datang lagi di Big Tulos Official. Dan saya itu sudah mau bikin vlog. Oh iya, udah dikerok ya. Tuh, udah bersihan dikit lah ya. Udah nggak kayak aki-aki. Oke, saya ucapkan selamat datang dan juga salam jumpa kembali bersama para subscriber yang baik hati. Halo rumah orang baik. Dari pagi sudah sangat ramai sekali. Aduh, oke. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk para subscriber yang baik hati yang sudah join, sudah mensubscribe channel Big Tulus Official, sudah memberikan support yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sudah memberikan doa tentunya. Marah nggak nih? Marah nggak nih? Oke, sebelum saya lanjut lagi mengucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baik hati. Terima kasih t-shirt bener nggak? Kaos dah pokoknya, ini terima kasih loh ya. Tuh keren, bagus. Ukurannya XL 5XXXXXL. Ini kaosnya enak sih, molor, bahannya molor banget, terus adem gitu ya. Terima kasih yang dari Tangerang sudah kirim ini, sama kemarin tank top yang singlet yang setengah tiang itu juga dari beliaunya. Terima kasih banyak ya, semoga Allah yang tukar. Saya nggak tahu dapat alamat saya dari mana, tapi intinya saya hanya bisa berterima kasih atas apa yang sudah kalian berikan. Mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah lipat gandakan segala yang sudah kalian berikan juga. Yang dari Tangerang terima kasih, yang dari Medan juga terima kasih ya. 5XL juga, tapi dia khusus kaos-kaos polos, bahannya cotton, enak. Dia nggak mau dipromosiin karena dia emang pengen ngasih, bukan sebenarnya dia bukan endorse buat disebutin di YouTube, bukan, tapi emang dia pengen ngasih, jadi dia nggak mau disebutin. Pokoknya bahannya tuh enak juga, jadi warna-warni macam-macam polos, jadi buat saya MC gitu enak. Jadi kalau pas event-event biasa, event-event gathering dan lain sebagainya bisa saya pakai, saya tinggal pakai rompi kayak gitu-gitu. Terima kasih banyak yang dari Medan ya, dari Amplas ya, bener ya, yang dari Amplas Medan. Pokoknya terima kasih. Yang ini yang aku pakai dari Tangerang. Kalau yang polos warna-warni nggak bisa dipakai karena bahannya memang bahan t-shirt yang cotton, yang memang buat MC atau buat nyanyi aja ya. Ada warna hitam, putih, marun, navy, banyak, ternyata kirimnya banyak banget ya. Kalau satunya 70.000 aja, kalau sudah ada 6 atau 8 ya sudah terkonfirmasi lah nominalnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah memberikan endorse-nya, asik. Bukan endorse, tapi emang dia berbagi ke saya ya, bukan endorse, sorry. Dia tidak endorse, tapi dia ingin bersedekah tapi dengan cara lain, yaitu mengirimkan kaos untuk yang berbadan besar seperti aku. Katanya, Mas Tulus kaosnya nggak pernah ganti kalau live, kalau syuting, katanya gitu. Makanya saya kirimin kaos. Oke, tenang saja. Kaosmu akan saya pakai di setiap hari untuk menyenangkan hatimu ya temanku. Oke. Yang dari Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat berjumpa kembali. Itu motor sengaja banget dah kalau misal gue lagi live. Kayaknya sentimen banget gitu. Ya nggak sih? Asik. Gue mau pindah dari sini, sana mahal. Ini aja 800.000 belum tentu kebayar. Aduh. Pengennya pindah gitu loh, pengen pindah juga. Ini sorry, aku lupa juga kasih tahu, siapa tahu jadi seneng ya. Ini dari Mas Kurnian ya, terima kasih loh yang punya Cipayung. Dia non alkohol, bisa dipakai buat sholat, dan yang pasti kualitasnya the best. Semua ya, Tulus, semua barang dari orang ngasih orang ya. Tulus itu tuh apa sih sebenarnya ya, nggak tahu, aku lo nggak minta. Kadang-kadang mereka tahu, Mas Tulus minta alamatnya, saya pengen berbagi rezeki, kirim cemilan buat di rumah. Yo, terus kalau aku kan tipenya begini, cemilan ada 1 kardus, aku bagi-bagi gitu kalau aku tuh. Kalau sendiri kan nggak habis juga. Ini rumah kan disterilin gang ini, kenapa kok ada aja motor masuk? Heran deh. Sosok bijak banget tuh Tulus ya, ge.
Sekali lagi terima kasih banyak pokoknya semuanya. Tadi Bu Srihaton juga alhamdulillah sudah minta Mas Tulus minta alamatnya buat apa? Buat ngirimin batik. Terus tak jelasin toh. Bu, saya kan gede kalau ngirim batik bentuknya kain aja jangan dijadiin ya. Kira-kira 3 meter cukup enggak? Enggak, Bu, tak gituin. Kalau kalau misalnya nggak muat udah dibungkus aja Bu, digubet-gubetin gitu biar kayak lontong, aku gituin aja beliaunya ketawa ya. Ya kadang-kadang kan mereka juga pengen promosi toh, punya produk pengen dipromosiin di vlognya Mas Tulus begini. Yo monggo kerso tidak masalah kok ya. Halo Papua, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Pak Samin, sehat? Sehat? Asik. Terus yang punya Kalimantan Timur ada Mbak Nana. Sorry, Mbak Sriatun tuh ternyata Bu Sriatun tuh ternyata di Kalimantan Timur. Oke, sebentar. Aduh, ini ternyata datanya belum saya matikan. Lewat lagi. Gue heran di sini katanya lagi di isolasi. Lewat mulu orang masuk. Kesel banget gue jadinya nih. Gue gedok banget jadinya, asik. Yang ada di Makassar, Polewali Mandar, kemudian ada Palu, Kendari, tanpa terkecuali halo. Bu Sriatun dari Kalimantan Timur ya, Mbak Nana, Mbak Evi yang punya Kalimantan juga selamat bergabung. Terus Mbak Ika juga yang di Palangkaraya ya, selamat bergabung. Kemudian yang ada di Pekanbaru Mas Budi bersama keluarga besar juga di sana ya. Ada dari Padang, Lampung, Bengkulu, Jambi. Kemudian pokoknya tanpa terkecuali semuanya saja. Semuanya tanpa terkecuali yang ada di Lampung, nggak bisa sebut satu-satu ya, biar nggak kelamaan. Soalnya mau ada yang aku pamerkan di sini nanti. Terus yang ada di Jakarta, halo Jakarta, Ibu Ita yang punya Pinang Ranti, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Kemudian ada Mas Taufik, Mas Saiful juga, banyak pokoknya di Tangerang, terus ada di Cikampek, Cikarang, Bekasi, halo Mbak Sri, saya sudah balas ya, meskipun saya tidak tahu WA-nya checklist, entah ganti, entah diblokir, saya juga tidak tahu. Pokoknya intinya tetap saya balas ya, meskipun yang pada balas, yang saya balas-balas itu pada baper-baper. Ada yang blokir, ada yang marah, tetap saya balas, mau jenengan blokir. Jadi buat jenengan-jenengan yang merasa memblokir saya, sorry, WhatsApp jenengan tetap saya balas, masuk atau tidak masuk. Oke, terserah jenengan mau blokir, yang penting saya sudah balas WhatsApp jenengan ya. Untuk yang tidak sabar kemudian blokir marah-marah, monggo kesel, saya tidak ngelarang sampai buat marah ya. Wes konsultasi paribasane gratis, aku yang dicaci maki rek. Ya Allah ya Rob. Yang di Bogor, Cianjur, Bandung, kemudian ada dari Tegal, Cilacap, ada dari Cirebon, Jakarta udah ya? Udah. Terus yang ada di Semarang, Solo, Banyuwangi, Semarang, Solo, Jogja, Klaten, Wonogiri, terus Tulungagung, Pati, halo Pati, Pati Jawa Tengah, Blitar, Ngawi, Surabaya, halo Surabaya juga, selamat bergabung. Terus yang ada di Banyuwangi juga tanpa terkecuali ya, Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, Brunei Darussalam, ada dari Aussie, kemudian Jerman, ada Swiss, dan juga ada Los Angeles Mbak Astri di sana ya, ada dengkotnya sana. Pokoknya semua yang sudah subscribe di Tulus Official, terima kasih banyak. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk beberapa orang yang sudah menyumbangkan berbagai macam donasinya, baik itu uang, baik segala macam. Untuk Big Tulus Official, terima kasih banyak. Insya Allah Jumat ini kita akan menggelar pembagian nasi box sebanyak 200 box hasil sumbangan dari teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ada Pak Yahya yang di Singapura, terima kasih. Terus tadi pagi enggak tahu saya ada transfer dari Bapak namanya Suripno, saya juga enggak tahu, terima kasih banyak. Masuk ke Big Tulus Official, karena rekening itu saya gunakan untuk donasi, yang masuk ke situ ya berarti donasi, kecuali sudah konfirmasi dulu, mau saya bayar bidaranya pakai yang BRI aja misalnya gitu, mungkin saya akan pisahkan. Tapi kalau misalnya jenengan transfer tidak ada pembahasan apapun, nggak ada omongan apa-apa, tiba-tiba ada yang transfer entah 100 entah 50 ribu, pokoknya saya masukkan ke donasi. Dan alhamdulillah untuk Jumat ini sudah cukup bahkan ya lebih sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang bergabung lagi mau nyumbang terus nggak apa-apa, kita gunakan buat bulan-bulan depan ya, buat Jumat bulan depan lagi, monggo kerso. Tar dulu guys. Itu motor siapa sih, berisik banget, kecil banget, cempreng banget, kayak suaranya Nisma atau nggak? Kesel banget gue. Pokoknya yang sudah bagi-bagi rezekinya untuk berbagi nasi box kami sudah cukup alhamdulillah. Untuk Jumat ini sudah terbentuk untuk
tersampaikan untuk 200 blok insya Allah ya. Mudah-mudahan saya sehat, saya bisa menyalurkan apa yang kalian titipkan ke saya. Dan untuk yang masih ingin menyumbang silahkan monggo kerso ke rekening BRI 201401858050818. Terima kasih banyak. Pokoknya banyak yang sudah mengirimkan ya. Bu Sriatun, Mas Jayadi. Pokoknya tanpa terkecuali, nanti kalau disebutkan malah jadinya riak. Intinya semua yang sudah bergabung sudah memberikan rezekinya, berbagi rezeki. Misalnya beli daun bidara, Mas Tulus saya beli minyak bidara. Yang segini buat jenengan, yang segini buat nasi pok, itu sudah alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku juga terima kasih banyak. Saya dapat nasi box juga jalan gitu ya. Alhamdulillah. Dan sebelumnya juga saya ucapkan selamat datang untuk seluruh subscriber yang baru hadir. Katanya ternyata banyak sekali yang baru, ternyata mereka add-nya di Facebook. Saya kurang tahu. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe, dan juga minta kesediaannya untuk like kemudian men-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya ucapkan hari ini. Dan sebelum kita bahas pembahasan hari ini, ada sesuatu yang mau saya sampaikan, bahwasanya sekali lagi grup Rumah Orang Baik itu tempatnya orang-orang kreatif ya. Ada ya katanya yang mau nyanyi buat kita di sini. Oke? Sebentar, mana nih? Takutnya bunyi. Aduh, berisik lagi grup. Sorry. Oke, nih ada suara emas dari seorang artis dari Tegal menyanyikan singlenya Mas Tulus yang berjudul Aku Siap. Bukan ang dodoku sabangun jantungku, ben marem kon munyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Asik, dah. Asik. Terus dia mau nyanyi buat Pak Sam katanya. Aku juga punya lagu ini kayaknya buat Pak Sam. Jangan kau tanamkan jeng cinta noda hitam jeng. Nih, tanggapannya Pak Samin setelah mendengarkan suaranya. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam. Jadi Pak Samin itu begitu. Jadi Pak Samin itu begitu orangnya. Kalau kita nyanyi, dia, aduh, gak kuat, aduh, gitu-gitu. Oh, dasar kaki bogek emang. Terus tadi pagi, yang tadi pagi nih, buat kita ketawa dulu ya sebelum kita bahas ya. Nih, ceritanya Kak Selfie voice note. Gara-gara dia jawab bahas soal SKS ya. Masak SKS gitu. Terus Kak Selfie jawab begini. Oh, SKS kuwi to singkatannya, Pak. Ya Allah. Terus Pak Samin jawabnya loh ini. Kalian biar tahu aslinya Pak Samin. Ya Allah, Ibu ajab suaranya. Sumpah ya, jari-jari pada kram dengernya. Lemes, mau tidur langsung nih. Ya Allah, nggak kuat. Dia langsung nggak kuat loh guys. Ya kan? Dia merasa nggak kuat dengan apa yang Kak Selfie katakan. Padahal cuma ngomong begitu doang. Coba kalian pikir. Nah, itulah keseruan kami, itulah keseruan isi grup kita. Bahwasanya memang grup ini bukan hanya sesuatu yang bisa kita share di situ. Silakan kalian punya pemikiran untuk menge-share ilmu, menge-share apa tauhid, amalan, kemudian ayat apa, hadis apa, monggo kerso. Tapi di sisi lain jangan dilarang buat yang lucu-lucu begini, karena kita jangan monoton untuk satu tujuan saja, tapi banyak sekali tujuannya. Intinya tujuannya untuk jadi lebih baik gitu. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Oke. Selebihnya begini ya.
kita mau bahas apa hari ini? Jadi banyak sekali pembahasan yang sudah masuk ke saya. Bentar saya coba baca dulu. Saya sudah catat-catat sih pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke saya. Tentang ini aja deh yang kita angkat ya. Tentang mitos anjing itu bisa melihat ataupun mendeteksi kedatangan jin. Sebagian besar ketika kita dulu masih kecil, masih muda, masih zaman-zaman dulu kita masih belum paham tentang dunia begitu ya. Kalau tengah malam kita dengar au, terus di film-film hantu itu sering sekali diceritakan bahwa kalau ada setan itu berarti anjingnya menggonggong atau mengaum-ngaum tuh serigalanya, itu berarti bertanda kalau ada jin yang sedang berkeliaran di sekitar kita. Itu menurut pendapat orang dulu. Tapi apakah itu benar? Benarkah anjing ataupun serigala itu bisa mendeteksi kedatangan jin dan lain sebagainya? Jawaban saya yes. Betul sekali. Jadi ada beberapa, sebenarnya bukan hanya anjing, tapi berbagai macam hewan, berbagai macam jenis hewan yang bisa mendeteksi kedatangan jin. Apalagi memang jin itu suka mengkamuflase dirinya dengan tampilan-tampilan seperti ala kadarnya. Ada anjing, serigala, harimau dan lain sebagainya. Jadi mereka menampakkan diri mereka sebagai sesuatu yang seram. Seakan-akan mereka menyeramkan, padahal sebenarnya sejatinya adalah mereka tidak memiliki wadah apapun yang bisa timbul atau dilihat oleh orang lain. Termasuk seperti anjing, seperti ular, seperti macan dan lain sebagainya. Buat saya itu hanya kamuflase saja. Jadi mereka tuh bisa jadi apa saja yang kita mau. Misalnya sebenarnya dia tidak memiliki wadah, tidak memiliki bentuk, tapi dia melihat di situ dulu gini. Misalnya, makanya banyak kasus di mana ada tempat gini, kuntilanak kembar, tuyul kembar, pocong kembar, segala macam, ada tuh mitos-mitos begitu. Kenapa? Pengen tahu nggak kenapa? Jadi di rumah itu, si pemilik rumah itu pernah meninggal dengan tidak baik. Maksudnya meninggalnya secara tragis. Kemudian setelah tragis meninggal, korinnya kan sudah masih di situ, korin dari si yang meninggal itu tadi. Dia menyerupai orang yang sudah meninggal. Kemudian ada orang datang ke situ. Orang beranggapan masyarakat sekitar situ, rumah itu jadi angker semenjak yang punya rumah meninggal. Ada kuntilanak, ya toh? Hari ini ngelihat kuntilanaknya di sebelah sana, hari ini ngelihat kuntilanaknya di sebelah sini. Akhirnya pandangan orang tuh ada kuntilanaknya 2 di rumah itu, padahal cuma 1 awalnya. Dan itu hanya korin dari si almarhum itu tadi. Selanjutnya ada jin nih, denger dia membaca pikiran kita, membaca rumor-rumor yang beredar di kampung itu kalau di tempat itu kuntilanaknya 2. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Dengan kemampuan dia, namanya jin, kerjaannya atau tugasnya itu buat menyesatkan kita, ya sudah pasti tujuan mereka untuk apa? Menyesatkan. Yang tadinya cuma 1, dia bisa menyerupai si perempuan yang meninggal tadi atau makhluk manusia yang meninggal tadi, akhirnya jadi 2 di situ. Ada 2 yang sama. Tujuan mereka kan sama. Korin sama si jin tadi emang tugasnya buat nyesatin manusia, buat menakut-nakuti orang. Jadi orang jadi takut lewat situ. Misalnya masjidnya di sebelah sana, kita harus lewat rumah itu. Orang jadi malas ke masjid kan? Takut mending sholat di rumah aja. Harus lewat rumah kosong misalnya. Nah, itu yang jadi gambaran bahwa memang jin itu tugasnya seperti itu. Terus kalau misalnya kita anggapannya adalah jin itu takut dengan anjing, dengan serigala, benar atau tidak? Sorry, kalau dikategorikan takut, kalau buat saya enggak takut. Hanya saja berbagai macam jenis anjing ya, berbagai macam jenis anjing dan hampir semua anjing itu memiliki sensitivitas cukup tinggi terhadap makhluk halus. Anjing jenis apapun itu. Jadi bukan jinnya takut dengan gonggongannya atau dengan aumannya, tapi mereka itu sebenarnya menggonggongi si jin itu tadi. Jadi seakan-akan mereka menakut-nakuti jin, sama kan dengan ketika anjing melihat sosok baru di rumah, misalnya memelihara anjing, sosok baru di rumah itu yang belum pernah dia lihat, pasti dia akan gonggong terus.
Apalagi dengan sesuatu yang aneh, misalnya seperti biasanya dia melihat orang berjalan di tanah, kok itu bisa terbang. Misalnya kayak ngeliat kuntilanak lagi terbang, kan otomatis mata dia, instingnya dia kan, memang anjing itu kan memiliki insting yang bagus ya, memiliki kepala yang pintar. Jadi dia akan menggonggong terus gitu. Makanya kadang-kadang sampai ada yang tanya begini, Mas Tulus, saya punya anjing. Anjing saya itu anjing mahal, saya beli di luar negeri. Sampai berapa puluh juta gitu dia bilang. 60 juta. Tapi selalu menggonggong di malam hari, dan sering-sering tuh malam Jumat, Mas Tulus. Sering gonggong terus, dan ketika dia menggonggong pasti anak saya rewel. Jadi maaf sebelumnya saya konfirmasi dulu, masnya ini bukan muslim ya, masnya ini Nasrani dan dia memelihara anjing. Apa sih namanya ya, anjing yang gede itu loh guys. Pokoknya anjing gede, dia belinya 60 juta. Dia ngomong sama saya, mas mending dek kayaknya aku duitnya timbang tuku anjing. Ya namanya hobi. Oke. Jadi di setiap malam Jumat atau di malam-malam tertentu, anjingnya itu suka menggonggong arahnya ke gerbang depan. Lalu setelah menggonggong ke depan, anaknya yang bayi, jadi beliau ini punya anak bayi umurnya 1,5 tahun. Pasti setelah si anjing itu menggonggong, pasti nangis anaknya. Anaknya nangis. Anaknya bisa merasakan efek. Mungkin begini ya, pemikiran si Mas ini kan sebenarnya, ada apa Mas Tulus? Apa memang ada hantu yang datang atau jin yang datang sehingga anjing itu menggonggong kemudian mengganggu anak saya atau gimana? Saya lihat bisa dikategorikan seperti itu. Bisa kita kategorikan seperti itu. Jadi manfaat sebenarnya ya, semua makhluk hidup diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu bisa mendeteksi sesuatu yang bisa membuat kita jadi waspada untuk menjaga. Kemudian memang kita bilang menurut agama kita ludahnya itu najis, mugolado dan lain sebagainya ya. Tapi di sisi lain ketika dia bisa dimanfaatkan untuk sesuatu, misalnya untuk obat sekalipun, insya Allah mengizinkan untuk kita konsumsi, tapi hanya untuk alasan pengobatan. Yang kedua mungkin untuk menangkap sesuatu, misalnya dia membantu pihak kepolisian, membantu menjaga komplek dan lain sebagainya, insya Allah masih diizinkan sama Allah, asal dengan tujuan yang baik, tujuan yang benar gitu ya. Termasuk si masnya ini. Jadi kalau memang dalam agama Nasrani tidak ada larangan mereka memelihara anjing, dijulatin anjing dan lain sebagainya, mereka tidak ada larangan itu ya. Jadi kita tidak bisa mengejas orang juga, meskipun kok memelihara anjing sih, anjing kan najis, itu kan bagi kita, bagi mereka enggak ya. Lakum dinukum waliyatin. Wis gak usah kita berkomentar agamamu jangan kamu salah, enggak usah wis. Kita subscribernya Big Tulus Official jangan ada yang seperti itu ya. Karena yang bisa menyimak program ini atau acara ini bukan hanya orang muslim, tapi banyak sekali orang-orang Nasrani, ada Hindu, ada Buddha yang sudah berkomunikasi dengan saya langsung tanpa masuk di grup, tapi mereka tetap menganggap yang saya katakan ini bukan dari segi Islam, tapi dari segi edukasi saja gitu. Jadi menurut mereka sama kok yang kita sampaikan, hanya ajarannya saja yang sedikit berbeda, tapi tujuan kita sama. Katanya begitu ya. Oke, kembali lagi ke si Mas yang punya anjing. Aduh, aku kelingan lo jenenge ki opo. WA-nya lo sudah aku encet soalnya. Aduh, mana ya? Jadi anjingnya apa sih? Blader apa sih itu deh, pokoknya anjing yang gede itu loh guys, yang lidahnya panjang. Orang aku dikirimin fotonya kok. Jadi anjing itu apa ada jinnya Mas Tulus gitu. Nah, oke, kita jelaskan lagi. Ada sebagian anjing yang memang bisa melihat, mereka bisa merasakan, kemudian bisa tahu secara telanjang, secara tanpa ditempeli jin sekalipun, mereka bisa melihat jin lain yang sedang berkeliaran di sekitar rumah kita. Akhirnya anaknya jenengan jadi rewel. Karena kan sama dengan, maaf bukan menyamakan dengan anjing, tapi anak kecil itu juga matanya masih sangat tulus, masih sangat bersih. Dan masih setelah saya lihat foto anaknya juga, saya lihat ada sebuah cakra di atas kepalanya yang saya rasa anak ini juga bukan anak sembarangan nanti besarnya gitu loh. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang dia nggak mau lihat sebenarnya. Tapi kan ketika memang masih bayi, masih suci, masih bersih, dia bisa melihat apa saja yang dia nggak sengaja lihat. Meskipun itu makhluk halus sekalipun gitu ya. Jadi ada yang bisa dia lihat, ada yang bisa pahami, ada yang bisa dia nikmati tanpa sengaja, tanpa dimau sama orang tuanya gitu loh. Jadi tapi ada juga anjing yang memang disusupi sama jin ya. Saya pernah, ini pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi, saya dulu pernah membantu salah satu
Saya punya abang angkat. Abang angkat saya itu seorang polisi. Jadi dia meminta tolong sama saya untuk dibantu mencari korban meninggal karena dulu dia tahu saya punya kemampuan begitu kan. Kamu bisa narik korinnya nggak atau arwahnya? Buat apa? Buat kasih tahu sebenarnya di mana Kak. Jadi yang ketemu baru kepala sama apanya gitu. Korban mutilasi guys di daerah sono dah pokoknya nggak usah disebutin ya. Waktu itu saya nggak bisa jawab apa, nggak ngerti bang. Saya kan nggak bisa kayak gitu-gitu bang, saya gituin kan. Saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Oke, kalau gitu kita pakai anjing ya, anjing untuk melacak. Tapi Tulus sambil tolongin abang ya. Jadi waktu itu saya berdoa sama Allah, saya minta petunjuk supaya gimana caranya saya bisa menemukan si kaki dan juga tak. Jadi yang hilang itu kaki sebelah sini sama tangan sebelah sini yang belum ketemu. Karena kan dimutilasi ya. Nah, saya minta tolong sama Allah, doakan untuk saya bisa membantu orang supaya dimakamkan dengan layak. Tujuan saya seperti itu, saya berdoa. Tetapi setelah saya berdoa, ada sebuah arwah atau korin yang datang ke saya, ngasih tahu saya, di sana, di sana, di sana, di sana. Akhirnya saya WA ke abang. Bang, deket pohon ini, ada ini, di selak belukar ini, di sampingnya ada ini. Ditutupin sama kain ini. Dipendem atau diuruk sama tanah. Akhirnya setelah kita tahu, dia tetap ngeyel, udah mendingan Tulus ikut, Tulus yang ngerti. Aku juga kan, karena kan dia ngomong aja ya guys, dia tuh cuma ngasih tahu, di sini mayatku, di sini saya nggak tahu di mananya. Saya sendiri secara jelas nggak tahu, cuman kan diketemukannya di situ. Jadi saya patokan yang saya cari adalah dari yang dikatakan si arwah tadi, si korin tadi. Dekat pohon A, pohon B, dia ada tanah urukan, diuruk lagi sama kain, ada sampah. Ternyata benar guys. Saya dijemput sama temannya dia. Pokoknya Tulus harus ikut ke lokasi biar ngasih tahu. Ya. Setelah saya kasih tahu, yang ngasih tahu saya siapa coba? Tempatnya di situ. Selain memang saya sudah dikasih tahu, tapi pandangan saya di situ, yang ngasih tahu saya siapa? Si anjing. Si anjing yang dibawa sama abang saya itu, ternyata saya lihat di kepalanya itu ada jin yang sedang begini. Di kepalanya persis. Ini antara leher dan kepala dia sedang begini. Jadi, kok ada jinnya ya? Terus si anjing itu bisa melihat apa? Bisa menemukan lokasi itu sebenarnya guys. Akhirnya bisa menemukan lokasi itu. Bang, dekat pohon begini-begini. Akhirnya yang terkesan menemukan mayat itu, tangan sama kaki yang dimutilasi tadi itu si anjing, bukan saya. Padahal dari awal saya sudah kasih tahu begini-begini, cuma kan karena saya memang nggak tahu tempatnya itu seperti apa, pohonnya di mana, kemudian tanahnya apa, diuruk sampah apa, kan saya nggak tahu ya guys. Tapi yang bisa menemukan si anjing itu, saya lihat anjing itu jalan, bang kita ikutin anjing itu karena anjing itu ada sesuatu di kepalanya, tak gituin kan? Kamu jangan ngaco deh, itu anjing dari luar negeri, mana mungkin ada jinnya katanya, kan sengaja. Jadi dia mendatangkan anjing itu tuh buat dilatih gitu loh di kepolisian itu buat membantu mereka mencari korban. Nah, itu sebagai gambaran saja bahwasanya memang jin itu juga bisa bersemayam di badan anjing, ular, singa, harimau, segala macam itu mereka bisa bertahan di situ. Mereka bisa bertahan atau tinggal di tubuh-tubuh hewan-hewan tertentu. Salah satunya anjing. Setelah ketemu pulang, karena saya iseng, saya penasaran betul ya kenapa kok dia bisa di situ. Terus tak ajak bahasa Indonesia itu bisa, sedangkan kan dia memang dari luar negeri toh. Seharusnya kan setidaknya dia tidak mengerti atau mungkin agak terbata-bata menggunakan bahasa kita kan. Sebenarnya bahasa kita itu ada bahasa tersendiri. Ya bukan Indonesia, bukan Jawa, tapi ada bahasa apa ya? Ada yang ngerti nggak sih sebenarnya yang aku ceritain apa? Aku bingung ngomongnya. Jadi bahasa halus kita antara makhluk dengan kita itu ada bahasa sendiri sebenarnya. Makanya ketika orang bilang, kok bisa semua bahasa meskipun yang dimasukin itu jin Cina, jin apa gitu. Kadang-kadang kita tetap mengerti apa yang dia katakan karena secara tidak langsung kayak tertranslate otomatis gitu loh guys. Nah, setelah sampai di rumah, itu di rumah apa di... Aku ngobrol sama dia itu bukan di rumah tapi di studio radio. Jadi aku dulu siaran radio. Aku ngobrol sama dia, aku ajak ke situ. Nanti aku tuh kalau ini doa sama Allah, ya Allah aku pengen ngobrol sama jin yang tadi sih, yang tadi di anjing itu, tak gitu. Terus aku tanya dengan si jin, kamu kok bisa di situ, gimana ceritanya, tak gitu. Loh, aku bukan di situ karena kemauanku sendiri, aku diisi oleh seseorang. Jadi ternyata
bukan hanya keris, bukan hanya benda-benda gaib yang bisa diisi sama jin, diisi khodam. Tapi ternyata anjing pun bisa diisi khodam untuk membantu pihak kepolisian itu tadi. Saya sih nggak tahu ya, maksudnya itu siapa yang mengisi, kemudian dimanfaatkan buat apa. Cuman kalau buat saya tanya sama dia, kamu manfaatnya apa di situ? Saya cuma membantu mencari sesuatu saja. Saya nggak ngapa-ngapain, tugas saya cuma bantu doang. Dan saya senang dengan baunya anjing itu gitu kan. Anjing itu kan baunya amis, anyir, bau badak segala macam. Dia suka dengan bau itu. Nah, baru tahu kan kenapa jin suka tinggal di badan anjing atau hewan-hewan lain yang menyeramkan. Karena mereka mengeluarkan aroma-aroma tertentu yang bagi mereka itu justru wangi, justru enak. Menyegarkan bagi mereka gitu loh guys. Ya, jadi intinya anjing yang disesupi jin tadi, ada yang memang jinnya mau tinggal di situ, ada yang memang sengaja diisi oleh seseorang. Jadi kalau kalau jin yang aku interogasi di anjing yang tadi itu memang sengaja diisi oleh seseorang untuk diisikan ke anjing itu. Tapi saya nanya sama dia, meskipun kamu nggak diizinkan, apa kamu nggak diisikan ke situ, kamu masih bisa di situ? Bisa lah. Dia sampai cerita, jangankan anjing, makanya saya bisa ngomong, hewan-hewan lain pun dia bisa ikutin. Manusia jin itu bisa mengikuti hewan apapun maunya dia. Begitu. Jadi hati-hati juga ya untuk yang punya peliharaan. Nah, nanti kita bakal bahas lagi soal binatang, mitos-mitos binatang yang disukai dengan jin ya, yang disukai jin ya. Termasuk binatang-binatang yang menyeramkan itu, sama kita bakal bahas di satu video. Mitos pertama adalah mitos tentang hewan-hewan yang disukai jin. Kemudian yang kedua adalah mitos benarkah kalau kuntilanak itu suka memelihara kucing. Ya, nanti kita bakal bahas itu di lain kesempatan, di lain waktu, di lain video. Tapi untuk saat ini videonya sudah cukup saja. Kalau memang kita ambil kesimpulannya adalah memang dia bisa melihat, tapi dia tidak ditakuti. Jin nggak takut, malah jin seneng sama dia itu. Seneng buat tinggal di situ karena badannya itu wanginya enak bagi mereka, padahal kan buat kita menggelikan ya. Sedangkan apalagi bagi agama kita kan air liurnya itu kan najis ya. Jadi bagi mereka itu justru yang najis-najis itulah jadi makanan mereka. Itulah kerjaannya jin keparat, jin kurang ajar. Nggak boleh. Ingat kata Pak Ustadz Danu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi kita bakal membahas nanti mitos-mitos yang selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa mendapatkan kesan tersendiri buat Anda, jadi pengalaman baru bahwa saya memang betul ada beberapa jin yang memang suka tinggal di badan hewan, termasuk anjing itu tadi ya. Oke, sepertinya cukup dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Untuk yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe, di like, dan juga di komen ya. Saya begitu tulus mohon pamit, mengaturkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang enak, misalnya bercandanya terlalu berlebihan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya begitu tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Terima kasih banyak.